Salam, salam sade, salam hari Jumat bersama channel Sayur Bening. Market crypto cukup volatile ya. Semalam sempat disorong balik udah ke 44700 atau 44800 ya. Nah, terus akhirnya daily-nya tadi nutup di 44100. Nah, sekarang dia agak ngedrop, agak pilek dikit habis nutup daily. Terus dia rada bersin dikit ya. Jadi sekarang ini saya buat video market cap di 1 triliun, 660 billion, masih plus 1% ya. Volume agak drop, udah pada mereka TP ya kemarin. Pas di dump mereka serok, begitu disorong balik mereka TP buat yang scalping, yang swing ya, cepet. Ini udah drop balik volumenya. Kemarin sempat sampai 118 billion itu. Nah, dia drop balik sekarang di 79,5 billion, drop 32,4%. Dominance menguat balik ya. BTC dominance di 51,4. Fear and Greed masih bagus. Fear and Greed 70% ya. Berarti mereka confident masih di greed ya. Ini saya buat video sekarang BTC di 43.379, agak drop dikit dari daily candle nutup ya. Dari daily nutup 44,1. Nah, dia agak drop dikit ke bawah dulu, mungkin buat apa, ekor dulu buat tail ya. ETH di 2238. BNB stable ya, dia udah drop kemarin 305, dia mantul balik ini sekarang 322 ya. Solana masih posisi drop sideways di $100. XRP yang juga masih stuck di situ 57 sen. Cardano juga stuck di 55 sen. AVAX 36, hampir 37 dolar lah ya. Dot 7,6 dot agak balik ke ini ya, Polkadot. Chainlink 14 dolaran. Ya, kita lihat nanti market arah mana. Ini kita lihat hari ini, malam ini ada event penting juga ya. Ini market Asia buka juga masih rada slow, nggak gimana move ya. Yen agak drop semenjak musibah itu dari 141 udah 145, ini hampir 145 hampir ya, 144,9. Yen melemah. Nah, semalam itu kalau dilihat eventnya itu sesuai ini ya. Cuma emas sideways, nutup hijau tipis gitu emas semalam. Saya agak ini saya lihat. Cuma event semalam cukup ngedukung, dorong balik BTC ke atas ya. Nutup ini. Karena kemarin itu dia punya forecast itu mendukung sekali untuk ini. Dia ADP non-farm yang lumayan naik tinggi ya, yang diperkirakan naik pun 115 justru 164 gitu ya. Data gembel naik ya. Oh, turun, data gembel turun, yang sebelumnya diperkirakan 216 justru lebih turun di 202 gitu ya. Nah, sedangkan dia punya S&P Global Service PMI-nya naik dikit. Ya, lebih naik dari forecast sih, dia 50,8, sebelumnya forecast 51,3, justru dia 51,4 gitu. Ya, crude oil juga surplus gitu, hijau. Makanya dia semalam dolar agak menguat gitu. Tapi ini agak mendukung ini. Nah, kalau hari ini ngelihat dari eventnya, ini jam 5-an
ada CPI Europe ya. Nah tadi kemarin saya nggak masuk emas, tadi saya ada masuk, cuma agak telat dikit. Padahal tadi sempet 2048, waktu itu saya nggak lihat. Pas saya buka cek 2046 agak drop $2 ya udah saya masuk lah 2046, saya ambil posisi sell. Di 2046 saya ambil posisi sell karena saya lihat kalau event hari ini ya, ini dari data core CPI Europe juga CPI ada mengalami penurunan ya. Core CPI-nya yang sebelumnya 3,6 ini dia forecast-nya 3,5 gitu. Tapi CPI indeksnya yes over yes-nya ada kenaikan kalau lihat dari dia punya forecast ya, yang sebelumnya udah 2,4 ini 3,0. Tapi ya lihatlah kalau dia patokannya core ya mungkin dia ngikut core ya. Si Christine Lagarde sama Jerome Powell sama lihatnya patokannya di core gitu. Nah core-nya masih ada penurunan gitu ya, core CPI-nya. Nah terus malam ini, maka hari ini juga market Asia agak slow ya, nggak gerak. Mereka mau lihat ini juga rilis data malam ini Amrik ya, dia punya NFP non farm payroll-nya ya, hari ini ada ini. Terus juga unemployment rate ini data penting hari ini ya, di hari Jumat malam ini data yang dirilis itu penting. Makanya pelaku pasar retail yang market Asia aja hari ini mereka wait and see dulu, lihat datanya keluar kayaknya ya, karena market Asia slow aja gitu, nggak gimana gerak gitu, kayak wait and see gitu ya. Nah nanti malam dia jam 8.30 NFP ya, unemployment juga jam 8.30. Nah NFP-nya mengalami penurunan ya, yang sebelumnya 199 ini dia forecast-nya 170. Unemployment rate ya, data pengangguran juga yang sebelumnya 3,7 ini forecast diperkirakan 3,8, ada kenaikan gitu. Nah kalau data dari NFP sama unemployment rate ini yang diinginkan oleh Fed gitu ya, itu yang diinginkan oleh Fed. Nah itu yang mungkin kalau keluar data ini, kalau ikut forecast ini mungkin emas koreksi gitu ya. Terus jam 10 ada ISM non manufacturing PMI ya. Dia punya ini ISM-nya ada turun sedikit dari ininya ya, 52,7, sebelumnya di forecast prediksi 5,2 jam 10. Terakhirnya nanti ya jam 3.30 kalau untuk harga emas ya, penentuannya itu CFTC ya. Itu ada dia CFTC gold spekulatifnya sama silver spekulatif itu akhir sebelum ini weekend ini nutup market ya kan. Jadi kalau dilihat malam ini gold bisa aja koreksi lagi, bisa ke bawah kalau lihat dari eventnya ya, kecuali kalau anomali ya kita nggak tahu, apalagi volatile. Gold volatilenya ngeri juga gitu ya. Malam ini event penting di jam 8.30 itu NFP sama unemployment rate ya. Itu kalau sesuai forecast ini yang ngedukung Fed untuk lebih ini yakin untuk cut rate gitu ya. Pivot ya, akan lakukan pivot. Itu dia. Jadi kalau untuk hari ini kalau kita lihat YouTube luar ada seliweran sama ini bisa aja katanya hari ini diumumkan juga ETF ya,
ya nggak tahu lah, kita lihat aja, nggak usah terlalu pusingin. Ada yang tanya, kok kalau nggak di proof gimana? Ya kalau nggak di proof ya pasti market agak koreksi, ya buang lagi ya ada dana serok, kalau nggak ada hold dulu, market akan balik lagi ke atas kok, jadi nggak usah takut gitu ya. Tapi di proof atau enggak kan nggak ada yang tahu pasti. Yang tahu pasti itu cuma si Gary Gensler. Tapi kalau kita lihat dari sinyal-sinyalnya itu semakin kuat akan di proof gitu. Karena kenapa? Komandannya juga udah tampil. Komandannya si Gary Gensler, Goldman Sachs ya. Ujungnya dia juga pemain inti gitu ya. Jadi kalau dia kan orang dari Goldman Sachs itu si Gary Gensler. Kalau Goldman Sachs udah tampil juga, udah kayaknya udah lu ACC aja gitu istilahnya kan. Tapi ya kita nggak tahu lah, kita nggak tahu isi otak orang, kita nggak tahu game apa yang mereka mainkan, ya kita ikut alur aja yang pasti. Tapi kalau lihat dari berita dan sinyal-sinyal yang dibuat gitu, ya saya sih lihat di proof ya. Cuma apakah di Januari ini apakah mepet? Kayaknya mereka udah pressure juga, udah siap-siap gitu. Mungkin nggak mau ini nunggu di Maret kayak gitu ya. Kayaknya udah kejar omset juga gitu. Ya lihatlah arah ini, nggak usah takut, market bukan di arah bear lagi ya, udah pindah fasenya, jadi nggak usah takut kalau ada bantingan. Ada dana, siap-siap serok kalau ada bantingan ya. Tapi kalau misalnya di proof disorong, Anda juga udah ada barang gitu ya. Yang kecuali yang nggak ada barang, biasanya market-market gini kan sekarang yang harap-harap buangan banyak, harap-harap dam kan yang trader-trader yang swing gitu, yang scalping, udah cuan dikit lepas barang, ngarap dia drop lagi supaya mereka bisa serok lagi, begitu terus pengennya. Nah buat investor kan enggak, udah saatnya gua udah cukup barang, lu mau push ke atas gitu, ya kan? Jadi ya market selalu ada yang berharap pump, ada yang berharap drop. Kalau buat kita yang udah ada harga di bottom, bodo amat. Yang udah jelas kita tahu market arah uptrend. Itu poin utama. Market sudah ke arah uptrend. Seperti yang saya bilang, kalau dalam saya punya analisa, ini sudah di posisi fase 2 bullnya gitu ya. Nah, jadi kalau ada koreksi gimana? Bisa aja kemarin itu DAM itu salah satu koreksi juga yang jadi acuan gitu ya. Kok habis koreksi itu terus ada ini nanti naik ke atas lagi dengan ETF di proof atau ya nggak pusing. Intinya dasar fundamental BTC udah masuk posisi bull itu ya, bukan di masa bear lagi. Jadi kalau bukan di masa bear, kalau ada drop koreksi ya wajar, biasa gitu, nggak usah takut ngadepin. Oke, nah buat yang mau scalping hari ini atau swing bisa sih posisi gini ya kan. Beberapa koin yang bagus bisa kalian bisa di swing atau scalping. Kalau untuk scalping, saya lihat ya. Wih, Celestia nendang balik ke 15, kemarin drop sampai 12 something, ini udah nendang balik ke 15 dolar 54 sen ya. Cepet juga dia. Ya koin kalau lagi mau dimainkan begitu.
Kalau hari ini untuk scalping, untuk swing pancake bisa di swing, kayaknya bisa mantul balik dari dropnya pancake ya dalam beberapa hari ini ya. Kalau untuk scalping long, kalau mau scalping long kayaknya rocket pull sama axelar bisa tuh ya. Rocket pull sama axelar bisa itu kalau untuk mau scalping ambil long ya. Itu bisa kayaknya mau mantul balik dia itu. Yang kalau mau scalping, rocket pull sama axelar itu dua kayaknya bisa untuk di long gitu. Ya. Kalau untuk swing sih banyak beberapa yang bisa, ini yang udah pas ini drop balik kan, Changling bisa kalian ambil balik. Ya, pancake swap bisa. Ini juga kita mendukung pancake swap, makanya kita pakai ini King Dragon ya, untuk meme coin ini banyak yang masuk. Itu di pancake itu juga bantu naikkan ini pengguna di pancake juga. Ya istilah kita juga ngedukung inilah ya, Binance juga lah, masih di Binance Smart Chain. Makanya saya bilang momen kita tepat pas masuk ini. Lihat tuh, mereka karena kripto ini naratif ya, narasi yang dibangun. Lihat tuh, tiba-tiba banyak keluar koin-koin yang dragon, tapi hati-hati itu banyak scam gitu. Kebentar kalian masuk nanti dibuang. Ya, ada yang scam itu, hati-hati kalian. Ini saya lihat minggu kemarin dia keluar itu 2 minggu lalu kalau nggak salah. Itu dari Solana, ekosistem Solana ada Silly Dragon yang aktif, ada Dragon juga merah hitam, itu gambar Dragon merah hitam, itu udah scam itu ya. Sebelum saya udah cek gitu. Terus ini ada Sol Dragon lagi keluar ya. Ini ada lagi sekarang BNB Dragon juga gitu. Yang gitu-gitu hati-hati yang baru keluar ya. Nah, jadi patokan aja kalian ke ini. Kalau dilihat dari King Dragon ini lebih ada chartnya, itu lebih ada history, nggak kayaknya devnya bukan ini mau scam punya gitu. Makanya kemarin tuh pas New Year saya ada waktu, saya cek-cek, makanya saya lihat oh ini bisa direkom gitu. Tinggal kalian ini aja panasin market ya kan, komen-komen di situ Dragon. Ini apalagi sekarang mulai keluar banyak dragon gitu kan. Jadi supaya jangan kesedot ya silakan aja kalian komen. Ya kan. Dragon King, soon to the moon, good, invest, oh bla 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 bla. Tergantung kalian lah ya. Oke, jadi itu aja. Paling kita lihat nanti bisa naik sampai berapa. Ini saya lihat karena begitu, mereka ini ada yang nunggu momen juga buat begitu ya. Ada yang nakal-nakal buat koin gitu untuk cari duit ya. Dia pakai momentum, dia masuk bentar, begitu dapat dana nanti udah rakpol gitu. Selalu saya lihat, selalu meme coin selalu ada gitu, hati-hati. Maka kemarin itu saya cek Dragon King, oh ini bukan, ini udah lama dia bener dia mau ini gitu kan, udah dia persiapkan dulu, bukan tiba-tiba gitu ya. Tapi kalau lebih amannya kalian yang waktu hari pertama saya ngomong, kalau kalian yang ngambil di kepala 3, kepala 4 ini ada cuan dikit, bisa aja untuk save kalian tarik modal aja, sisanya biarkan dulu gitu ya. Bisa juga, tadi ada yang komen dia lakukan gitu ya, bagus juga ya, biarkan aja, yang penting modal udah tarik balik. Nah tinggal hangatkan market ya. Kalian yang hangatkan market mau cuan lebih ini ya harus perang gitu sama mereka gitu, supaya nggak kesedot sama ke koin lain gitu
Oke, itu aja masukan dari saya. Kalau saya buat for fun, ya, mudah-mudahan lah kalian ada rezeki, ada angpaunya di tahun 2024, tahun naga ini. Oke, salam Siario dari Tokyo. Oh ya, buat teman-teman Muslim, selamat hari Jumat, selamat menunaikan ibadah sholat Jumat. Salam Siario dari Tokyo. God bless you all. Be blessed, be blessed, be blessed. Immanuel, haleluya.